Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang dilakukan 2 minggu terakhir berperan signifikan terhadap pengendalian COVID-19. Efektivitas ini diantaranya terlihat dari penurunan bed occupancy rate dan berkurangnya jumlah kabupaten kota yang berstatus zona merah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim ada penurunan jumlah kabupaten kota yang berstatus zona merah. Selain itu juga ada penurunan persentase penggunaan tempat tidur di bangsal rawat inap atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit di Jawa Timur. Sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM Mikro), ada 2 dari 38 kabupaten kota yang berstatus zona merah, yakni Kota Madiun dan Kabupaten Jombang. Kini tinggal Kabupaten Jombang yang berstatus zona merah. Sementara itu juga ada penurunan angka hunian kamar rawat inap isolasi dan ICU isolasi COVID-19. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Lalu dilihat dari rate of transmission per kemarin, kita lihat kota atau kabupaten yang rate of transmissinya di atas 1 tinggal 6. Artinya tingkat penularan yang masih di atas 1 hanya tinggal di 6 kota dan kabupaten. Dan dilihat dari BOR atau keterisian rumah sakit, alhamdulillah juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di awal-awal dulu sebelum dilakukan PPKM, sempat BOR isolasi kita sampai di angka 80%. Dan terakhir setelah PPKM Mikro atau kemarin kita lihat untuk BOR isolasi biasa itu sudah turun menjadi 50%. Sedangkan memang untuk ICU memang relatif stagnan, memang turun, tapi memang karena pasien ICU itu kan perawatannya lama. Jadi dulu sebelum PPKM itu sekitar 73%, kemarin menjadi 64%. Nah, artinya sudah ada hasil yang cukup signifikan dari PPKM Mikro ini. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui ada perubahan status 3 kabupaten yang awalnya berwarna kuning menjadi oranye atau naik status, yakni Kabupaten Pacitan, Sampang, dan Pamekasan. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo, mengapresiasi capaian ini. Namun ia mengingatkan pemerintah Jawa Timur harus terus menampilkan data jumlah tes yang bisa digunakan sebagai pembanding antara yang positif dengan jumlah tes. Jangan sampai jumlah kasus yang menurun karena jumlah tes sedikit. Kematian itu yang penting adalah rate-nya yang kita lihat. Jadi yang kita sebut sebagai case fatality rate. Ya, Jawa Timur case fatality rate-nya itu malah meningkat gitu. Ya sekarang menjadi 7,03% gitu. Ya jadi yang tadinya pernah sudah 6,9, 6,8%, naik lagi menjadi 7,03%. Ya dan di banyak kabupaten kota juga mengalami peningkatan gitu ya di beberapa kabupaten kota. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan karena gini ya prinsipnya tadi saya sudah mengatakan pertama kali bahwa kalau jumlah kasus naik karena testing yang masif bagus. Itu artinya kita ini mampu mengorek banyak kasus penularan di bawah permukaan menjadi muncul semua sehingga kita bisa isolasi. Makin banyak kasus yang bisa kita isolasi karena kemampuan deteksi kita bagus, itu bagus berarti. Artinya kita mampu memutus rantai penularan dengan baik. Selebihnya, epidemiolog mengingatkan pemerintah Jawa Timur untuk tetap memperketat penerapan protokol kesehatan dan operasi justisi. Per 17 Februari 2021, jumlah kasus positif kumulatif COVID-19 Jawa Timur menjadi 123.000 kasus, 89,27% diantaranya sembuh, dan 7,03%-nya meninggal dunia. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya,